Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hapsa dari kelas 1A akan mempresentasikan tugas mid semester dari perkembangan arsitektur. Yang pertama, arsitektur India kuno. Gaya arsitektur India meliputi arsitektur candi, Hindu, arsitektur Islam, arsitektur klasik Barat, modern dan pasca modern yang telah berawal sejak 2000 tahun sebelum Masehi dan sebagian besar ditunjukkan sebagai bangunan religius atau keagamaan. Selama masa Kekaisaran Kusan dan Maurya, arsitektur dan teknik sipil India meluas hingga ke daerah seperti Baluchistan dan Afghanistan, di mana patung Buddha dipahat menonjol menutupi seluruh tebing gunung, seperti di patung Buddha Bamiyan, Afghanistan. Selama periode ini, seni konstruksi India kuno dipengaruhi oleh gaya Yunani dan menyebar ke Asia Tengah. Pada abad ke-11 Masehi, pengaruh arsitektur Islam mulai menyebar ke India, yang ikut memperkenalkan seni arsitektur dan dekorasi Islam. Salah satu karya agung tersebut adalah Taj Mahal yang didirikan pada masa Kesultanan Mughal abad ke-16 sampai 18 Masehi. Kesultanan Mughal berhasil membawa arsitektur Islam di puncak kemegahannya dalam kurun waktu 3 abad, dan ciri bangunan masa Kesultanan Mughal adalah pola struktur dan karakter yang seragam, termasuk kubah bulat besar, menara ramping yang ada di sudut, balai besar, gerbang berkubah besar, dan hiasan dinding dengan ukiran berbahasa Arab atau yang sering disebut kaligrafi, dan juga hiasan yang halus. Yang kedua, arsitektur Asia Tenggara. Arsitektur di Asia Tenggara juga banyak dipengaruhi oleh arsitektur India. Orang India telah mengunjungi Indonesia sejak zaman kuno, di mana orang India purba menyebarkan ajaran Hindu dan banyak aspek lain dari budaya India, termasuk bahasa Sanskerta dan bahasa Brahmi. Candi Borobudur dan Candi Prambanan adalah sebuah contoh dari pengaruh Hindu-Buddha dalam sejarah Indonesia, di mana patung serta ukiran-ukiran yang ada pada dinding Candi Borobudur menyerupai kuil-kuil yang ada di India, tetapi masih ada pengaruh budaya Indonesia dalam arsitekturnya, seperti bentuk candi yang menyerupai piramida berundak. Candi ini berlokasi di Magelang, Jawa Tengah, dan dibangun pada masa puncak pemerintahan Wangsa Sailendra. Sedangkan Candi Prambanan adalah candi bercorak Hindu yang terletak di Sleman, Yogyakarta, di mana arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama, dan denah candi mengikuti pola mandala, dan seluruh bagian kompleks candi mengikuti model alam semesta menurut konsep kosmologi Hindu. Agama Islam juga masuk ke Indonesia di abad ke-12 Masehi. Arsitektur Mughal India membawa pengaruh besar terhadap arsitektur Islam di Indonesia, terutama di Sumatera. Hal ini terlihat jelas dalam arsitektur Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh dan Masjid Raya Medan, di mana sebagian besar arsitekturnya itu mirip dengan masjid-masjid yang ada di India. Arsitektur masjid kuno di Indonesia yang menunjukkan ciri khusus yang berbeda dengan arsitektur masjid di negeri lainnya, karena menonjolkan gaya arsitektur yang masih memperlihatkan pengaruh Hindu-Buddha. Salah satu cirinya ialah bentuk atap bertingkat lebih dari satu. Contohnya, Masjid Agung Cirebon, Masjid Katangka di Sulawesi Selatan, Masjid Tambora, dan Masjid Agung Demak, bahkan Masjid Menara Kudus yang terletak di Jawa Tengah, adalah hasil akulturasi dari budaya Hindu-Buddha yang kental, di mana arsitektur masjidnya mirip dengan candi, yang bagian dalam masjid terdapat sepasang gapura kuno yang disebut dengan lawang kembar. Lalu, di poin kedua, arsitektur Asia Timur. Arsitektur Asia Timur terpengaruhi oleh tradisi, budaya, dan kepercayaan terhadap dewa-dewi dan roh nenek moyang. Filosofi yang mengatakan bahwa langit itu bulat dan bumi itu kotak atau persegi diterapkan dalam arsitektur Cina, di mana
Bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemujaan Tuhan memiliki bentuk dasar 4 bulat atau lingkaran, dan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal pemukiman penduduk memiliki bentuk persegi. Konsep yin dan yang mencakup arah mata angin di mana sumbu-sumbu yang berlawanan pada setiap bangunan itu, seperti utara, selatan, dan timur barat. Konsep Feng Shui yang berarti angin dan air yang mengkombinasikan antara surga, bumi, dan manusia yang untuk mencari keselarasan antara lokasi yang dipilih, orientasi doktrin alam, dan nasib manusia itu sendiri. Jadi, tempat atau penempatan ruang-ruang itu mereka kaitkan dengan nasib manusia. Ciri rumah di Asia Timur itu pembagian zoning yang cukup jelas, yaitu publik, semi-publik, privat, dan servis. Adanya dark alley atau lorong sebagai sirkulasi yang ada di tengah-tengah bangunan. Adanya courtyard sebagai penghubung antara rumah depan dan belakang, atau biasa disebut dengan halaman depan. Bentuk rumah courtyard, bentuknya itu tertutup. Biasanya bangunan dikelilingi oleh tembok-tembok yang memisahkan bangunan dengan lingkungan sekitarnya yang berbentuk simetris dan strukturnya hierarki atau bersusun-susun. Courtyard terbentuk oleh 4 pavilion yang mengitari suatu pekarangan dalam. 4 pavilion ini sendiri menjadi sebuah dinding pada belah luarnya. Contoh bangunan pada arsitektur Asia Timur itu bisa kita lihat dari kota terlarang yang ada di tengah-tengah kota kuno Beijing, merupakan kerajaan selama periode dinasti Ming dan dinasti Qing, mempunyai luas 720.000 meter persegi dengan 800 bangunan, tak kurang di dalamnya terdapat lebih dari 9.000 ruangan. Konsep perancangannya itu keseluruhan kota terlarang terletak pada sebuah garis lurus yang melambangkan sebagai poros alam semesta. Pada poros ini kaisar berada di tengah bumi dan menyeimbangkan manusia yang ada di 4 samudra. Poros utama menghubungkan arah utara-selatan. Kota terlarang ini terbagi ke dalam 2 bagian. Bagian depan merupakan bangunan pemerintahan dan bagian belakang merupakan daerah hunian masyarakat. Terdiri dari 75 aula, istana, kuil, paviliun, perpustakaan, dan studio yang dihubungkan dengan halaman jalan setapak, taman, gerbang, dan dinding pagar yang tinggi. Yang kedua itu tembok besar Cina, yang biasa kita lihat di berita-berita atau blog-blog tentang negara Cina. Arsitektur Cina ini tembok Cina ini terdiri dari menara luar, gerbang, dan tembok. Menara suar merupakan elemen yang terpenting berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai pemberi pesan militer sekaligus menara pengintai. 3 jenis menara suar berdasarkan letaknya. Ada 3. Yang pertama di dalam tembok, yang kedua di atas tembok, dan yang terakhir di luar tembok. Struktur pintu gerbang tembok Cina itu berbentuk seperti tembok pertahanan dengan menara gerbang, tembok kecil di luar tembok besar, dan tembok pelindung. Rata-rata tinggi tembok Cina itu 23 sampai 26 kaki. Material penyusunnya itu ada tanah, kayu, dan batu. Saat pembangunan mencapai gunung, maka digunakan material dari batu cadas. Pada masa pemerintahan dinasti Ming, teknologi sudah berkembang di mana material yang dipakai merupakan batu bata berkualitas dengan batu sebagai pondasinya dan adukan batu kapur beras ke ketan sebagai perekatnya. Dan yang ketiga, contohnya itu yang ada makam Kaisar Qin Shi Huang yang ditemukan di tahun 1974.
Satu dari 8.000 patung yang diperkirakan sengaja disiapkan patung prajurit terakota itu dinyatakan Qin Xin Hua untuk menjaganya di alam baka. Lalu, yang poin ketiga, konteks lingkungan yang mempengaruhi terbentuknya arsitektur Mesopotamia. Daerah yang kini menjadi Republik Irak itu pada zaman dahulu disebut Mesopotamia, yang dalam bahasa Yunani berarti daerah di antara sungai-sungai. Dengan bidang tanah yang panjang dan sempit berbentuk seperti bulan sabit dan tanahnya yang subur, daerah ini juga disebut bulan sabit subur. Nama Mesopotamia sudah digunakan oleh para penulis Yunani dan Latin kuno seperti Polybius pada abad kedua sebelum Masehi dan Strabo 60 sampai 60 sebelum Masehi sampai 20 Masehi. Tanah subur ini telah menumbuhkan banyak peradaban kuno yang megah dan secara kolektif dikenal sebagai peradaban Mesopotamia. Peradaban ini adalah peradaban paling awal di Asia Barat dan salah satu yang tertua di dunia. Sebagian besar masyarakat Mesopotamia percaya akan adanya dewa-dewi yang tinggal di sungai, karena mereka percaya akan hal itu. Jadi mereka menganggap dalam arsitekturnya itu semakin tinggi kuil yang dibangun maka semakin dekat pula kita dengan dewa. Hampir seluruh kegiatan aktivitas masyarakat Mesopotamia itu terpusat di tepi sungai Tigris dan Eufrat. Karena terletak di tepi sungai, bahan bangunan yang paling banyak tersedia adalah tanah liat dan batu bata. Dan juga masyarakat membangun tembok besar yang tinggi di sepanjang tepian sungai untuk meminimalisir dampak kerusakan jika terjadi luapan air. Saat membangun, fondasi dan dinding dibuat tahan air dan tahan kelembapan dengan menggunakan cairan pekat seperti aspal atau ter. Jadi masyarakat Mesopotamia memperhatikan daerah yang mereka tinggali dengan bangunan yang mereka buat. Itulah yang mempengaruhi terbentuknya arsitektur di Mesopotamia. Poin keempat, yaitu deskripsi dan analisis periode perkembangan arsitektur Romawi Timur, Romaneski, dan Renaissance yang beririsan dengan munculnya peradaban Islam pada masa klasik Islam. Yang pertama itu era Bizantium 330 sampai 1453 Masehi. Arsitektur Bizantium adalah arsitektur Kekaisaran Bizantium atau dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Timur. Karakter utama dari arsitektur Bizantium adalah penggunaan atap kubah atau dom dengan denah berbentuk persegi atau segi banyak pada makam, gereja, dan baptisteris dengan unsur lengkung dan menara yang menggunakan batu bata dan plester, elemen bata sebagai bahan bangunan dan plester elemen sebagai dekoratif. Menggunakan mozaik bukan pahatan atau ukiran dan lukisan pada dinding jendela-jendela kecil untuk memasukkan cahaya ke dalam ruang. Kekaisaran Bizantium bertahan lebih dari 1 milenium secara dramatis mempengaruhi arsitektur abad pertengahan di seluruh Eropa dan Timur Dekat, serta menjadi asal mula tradisi arsitektur Utsmaniyah dan Renaissance setelah keruntuhan kekaisaran tersebut. Yang kedua, arsitektur Romaneski adalah gaya arsitektur Eropa abad pertengahan yang ditandai dengan semi-circular arches. Tidak ada konsensus untuk tanggal awal dari gaya ini, tapi diperkirakan sekitar abad ke-8 sampai ke-12 Masehi, di mana gaya arsitektur Romaneski ini dikenal dengan bentuknya yang masif, tembok-tembok yang besar, round arches, pilar yang kokoh, ground vaults, menara-menara besar, dan arkade yang dekoratif. Bangunan Romaneski memiliki bentuk yang tegas, teratur, dan denah yang simetris. Secara keseluruhan, tampilan bangunan terlihat sederhana jika dibandingkan dengan era Gotik
yang muncul kemudian. Contoh bangunan Romaneski dapat ditemukan di seluruh penjuru Eropa, walaupun setiap daerah mungkin memiliki karakter dan material yang berbeda. Yang ketiga, arsitektur Renaissance. Arsitektur Renaissance adalah arsitektur pada periode antara abad ke-15 sampai ke-17 di wilayah Eropa, ketika terjadi kelahiran kembali budaya klasik, terutama budaya Yunani dan budaya Romawi kuno, yang disebut sebagai Renaissance. Penggunaan kembali gaya kolom Yunani dan Romawi pada bangunan. Hal ini disebabkan karena era arsitektur Renaissance berusaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi, tetapi tidak dengan gaya arsitektur Yunani atau Romawi murni. Artinya, boleh mirip tetapi bukan mencontoh dan bukan pula mengingat kembali atau nostalgianya. Perkembangan denah yang tercatat hanyalah denah lebih bebas, tidak terikat pada tatanan baku seperti pada periode-periode sebelumnya, tetapi menganut unsur simetris. Teknologi struktur juga mengalami stagnasi. Dan keterkaitannya dengan peradaban Islam, ketiga gaya arsitektur tadi itu, di mana masa peradaban Islam di Eropa pada saat itu bermula dari sebuah daerah di semenanjung Siberia yang saat ini kita kenal dengan Spanyol. Diawali dari Cordoba, Islam mulai memasuki Spanyol yang dahulu dikenal dengan Andalusia pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi. Islam di Eropa sempat mencapai kejayaannya pada masa dinasti Umayyah. Tidak banyak yang tahu bahwa peradaban Islamlah yang memperkenalkan Eropa pada Aristoteles, Plato, dan Socrates, serta akhirnya meniupkan angin Renaissance bagi kemajuan Eropa saat ini. Cordoba, City of the Light, ibu kota kekhalifahan Islam di Spanyol, pernah menjadi pusat peradaban pengetahuan dunia. Arsitektur Islam juga banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Hal ini disebabkan kedekatan hubungan antara Khalifah Islam dan Kekaisaran Persia, terutama pada abad ke-7. Bahkan bisa dikatakan bahwa desain arsitektur Islam merupakan perkembangan dari arsitektur Persia. Ciri khas dari masjid yang bergaya Persia yakni adanya lengkungan bangunan yang ditopang oleh pilar menggunakan batu bata dan taman yang luas dikelilingi masjid. Jadi taman berada di tengah dengan banyak pilar-pilar di sepanjang masjidnya. Kebudayaan Hindu sempat mempengaruhi arsitektur Islam di Asia Timur dan Asia Tenggara, namun akhirnya pengaruh arsitektur Persia lebih mendominasi hampir semua bangunan yang bersifat berarsitektur Islam. Dari materi presentasi mungkin cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.